Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang nilai-nilai Dharma Pramuka guna memenuhi tugas UTS mata kuliah kepramukaan yang diampuh oleh Yang Terhormat Ibu Tuti Alawiyah, SPD, MPD. Tetapi sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM H0523322. Saya dari program studi PGSD kelas C angkatan 2023 Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada materi ini saya akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama topik Dharma Pramuka, kemudian yang kedua nilai-nilai dasar Dharma Pramuka, dan yang ketiga hambatan pengimplementasian nilai Dharma Pramuka. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu Dharma Pramuka. Berdasarkan aturan utama yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, pengertian dari Dharma adalah seperangkat pedoman atau aturan tentang kegiatan dan akhlak yang dirancang khusus untuk semua anggota pramuka, mulai dari tingkat penggalang, penegak, pandega, hingga para anggota dewasa. Pada intinya, Dharma Pramuka ini adalah sebuah panduan tingkah laku yang wajib untuk diikuti dan dipraktikkan oleh setiap anggota dalam kegiatan sehari-hari mereka. Menurut Masito 2020, secara umum, Dharma Pramuka bisa disebut sebagai kode kehormatan yang berlaku di dalam seluruh lingkungan gerakan pramuka. Kode kehormatan ini sendiri memiliki 2 bagian yang sangat penting, yaitu yang pertama, berupa janji dan komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap individu terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua, berupa ketentuan-ketentuan moral yang menjadi acuan dalam seluruh proses pendidikan kepramukaan. Dasa Dharma berasal dari kata dasa yang berarti 10, dan Dharma berarti pedoman atau tuntutan tingkah laku. Jadi, Dasa Dharma bisa dipahami sebagai 10 pedoman yang digunakan untuk membantu seseorang dalam menjalankan janjian atau ikrar yang telah diucapkan. Pedoman ini tidak hanya berupa aturan biasa, tetapi juga dilengkapi dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dari berbagai pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa Dasa Dharma Pramuka merupakan kode kehormatan dalam gerakan pramuka yang bersifat progresif. Artinya, selalu mendorong anggotanya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk membentuk budi pekerti luhur sekaligus menanamkan kebiasaan hidup yang berlandaskan nilai moral sehingga dapat diterapkan dalam pergaulan maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, Dasa Dharma bukan sekedar aturan, melainkan pedoman hidup yang menuntun setiap anggota pramuka agar memiliki karakter yang kuat, berakhlak, dan berguna bagi sesama. Kemudian kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, yaitu yang pertama, anak-anak yang berusia antara 7-10 tahun disebut dengan siaga, kemudian remaja yang berusia 11-15 tahun disebut dengan penggalang, kemudian pemuda dewasa yang berusia 16-20 tahun disebut dengan penegak, dan pemuda dewasa yang berusia 21-25 tahun disebut dengan pandega. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nilai-nilai Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka merupakan 10 tuntunan, moral, dan perilaku yang menjadi pedoman setiap anggota gerakan pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengandung nilai landasan spiritual, iman, rasa syukur, toleransi, dan saling menghargai perbedaan. Contohnya, beribadah dan menjalankan ajaran agama, patuh dan berbakti kepada orang tua, dan menyayangi saudara. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Hidup selaras dengan alam dan mengasihi semua makhluk hidup. Mengandung nilai menjaga kelestarian lingkungan, bersosialisasi, kebersamaan, dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Contohnya seperti menjaga kebersihan dan kelestarian alam, membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang jompo, dan mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Mencintai tanah air dengan berani membela negara disertai dengan sikap sopan santun dan rendah hati. Mengandung nilai patriotisme, kepahlawanan, kegigihan,
kejujuran, dan pantang menyerah. Contohnya seperti mengikuti upacara dengan khidmat, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, ikut serta dalam bela negara dan melindungi kaum lemah, serta belajar dengan giat. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Taat pada aturan dan kesepakatan, serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengandung nilai menghargai pendapat orang lain, demokratis, tidak arogan, dan menjaga kebersamaan. Contohnya seperti mengerjakan tugas dari orang tua maupun guru dengan baik, patuh pada orang yang lebih tua, berusaha mencapai mufakat dalam musyawarah, dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah. Dengan ikhlas membantu sesama tanpa pamrih dan memiliki ketabahan dalam menghadapi kesulitan, mengandung nilai seperti kepedulian, empati, keikhlasan, kesabaran, dan pantang menyerah. Contohnya seperti menolong korban musibah, menolong tanpa meminta imbalan, tabah dan tidak mudah mengeluh atau putus asa, dan rela menolong tanpa harus meminta. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Bersemangat dalam belajar dan berkarya, mengembangkan keterampilan, serta selalu menumbuhkan rasa gembira atau rasa syukur, mengandung nilai cinta damai, rasa ingin tahu, kemandirian, dan sikap positif. Contohnya seperti rajin sekolah dan mengikuti latihan, membuat kerajinan atau hasta karya yang bermanfaat, dan selalu riang dan bersemangat dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketujuh yaitu hemat, cermat, bersahaja. Menggunakan sesuatu atau uang, waktu, atau tenaga secara tepat, teliti, dan sederhana, mengandung nilai seperti kreatif, bertanggung jawab, dan dapat membedakan kebutuhan dengan keinginan. Contohnya, tidak boros dan menabung, menghemat waktu dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan hidup sederhana dan bersahaja. Kemudian yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Mampu mematuhi aturan, menghadapi tantangan dengan teguh, dan konsisten pada komitmen, mengandung nilai keteraturan, tanggung jawab, keteguhan hati, dan integritas. Contohnya, menepati waktu dan aturan, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab, setia pada janji, kelompok, dan cita-cita bersama. Kemudian yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Berani menanggung konsekuensi dari setiap tindakan dan menepati janji sehingga layak dipercaya, mengandung nilai kejujuran, integritas, dan dapat diandalkan. Contohnya, seperti menyelesaikan tugas dengan bersungguh-sungguh, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, menjaga dan menepati setiap janji yang dibuat. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menjaga niat, ucapan, dan tindakan agar selalu baik, jujur, dan tidak merugikan siapapun. Mengandung nilai kejujuran, kebijaksanaan, budi pekerti, luhur, dan keteladanan. Contohnya seperti berkata jujur dan baik, berbuat baik kepada semua orang, dan tidak menyusahkan atau mengganggu orang lain. Dan materi yang terakhir yaitu hambatan pengimplementasian nilai Dharma Pramuka. Menurut Amin S. 2024, ada beberapa faktor penghambatan dalam pengimplementasian nilai-nilai Dharma Pramuka, yaitu seperti yang pertama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Dharma Pramuka, seperti keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, fasilitas, dan tantangan lingkungan sekitar yang tidak mendukung atau memahami pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya integritasi dengan kehidupan sehari-hari. Nilai Dharma Pramuka biasanya hanya muncul saat kegiatan resmi pramuka seperti pada saat latihan, upacara, dan perkemahan. Dan yang ketiga, orang tua memiliki pengetahuan yang rendah tentang kegiatan pramuka, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pramuka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.